Pemirsa, 21 korban meninggal telah ditemukan dalam pencarian korban bencana longsor di Pitung Kriodo, Pekalongan, Jawa Tengah. Berikut data selengkapnya. Ya, bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah? Kami kini sudah terhubung dengan Agus Rianto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Pagi, Pak Sil. Ya Pak Agus, untuk mengupdate data, total hingga pagi ini sudah berapa korban hilang yang ditemukan dan berapa yang meninggal dan juga yang luka-luka? Baik, sesuai dengan data di Posko, jadi korban meninggal hingga saat ini 21 orang. Dan untuk yang masih dinyatakan hilang, kemarin sebenarnya sore terdata 7, alhamdulillah 2 diketemukan selamat, akhirnya kembali ke rumah, dan sekarang tinggal 5 yang masih terdata dilaporkan oleh keluarga hilang. Dan tentu untuk hari ini, hari ketiga, proses pencarian pertolongan akan terus dilakukan, diupayakan maksimal oleh tim SAR gabungan. Untuk korban luka-luka, bagaimana data dinamis ini sebenarnya terdata 13 orang, tapi tentu ini mungkin nanti akan dinamis sesuai dengan perkembangan di lapangan. Demikian, Mas Jul. Baik Pak Agus, untuk sejauh ini yang menjadi tantangan di lapangan untuk yang menghambat pencarian korban apa saja Pak? Baik, tentu ada 2 hal. Pertama terkait dengan kondisi geografis ya, atau morfologis dari daerah tersebut. Untuk kita ketahui daerah dengan kontur perbukitan, dataran tinggi, dan dengan tanah yang tentu sangat subur, tentu gembur begitu ya. Berikutnya tentu juga dipuji oleh cuaca yang hampir setiap hari ini masih diguyur hujan, dan biasanya kalau sudah menjelang siang menuju sore itu kecenderungannya akan kabut turun dan hujan, sehingga ini tentu untuk keselamatan dari tim pencarian dan pertolongan juga akan melihat kondisi ini. Untuk itu tetap dilakukan pencarian dan pertolongan secara maksimal, namun kita juga melihat dengan kondisi alam yang ada. Demikian, Mas Ijul. Baik Pak Agus, sejauh ini bagaimana upaya pencarian yang dilakukan oleh tim dan apakah SAR gabungan sejauh ini menggunakan alat berat juga di lapangan? Ya, untuk sementara ini memang masih menggunakan manual, karena untuk menggunakan alat berat tentu ini juga membutuhkan effort atau upaya ya. Kita ketahui bersama bahwa di lapangan ini juga ada beberapa spot aksesibilitas ataupun akses jalan yang masih terputus, dan perlu dilakukan pembersihan ya, puing-puing dari longsoran tersebut. Namun sesuai dengan data dari kemarin, sebenarnya alat berat sudah siap 2 unit dan diprioritaskan untuk peralatan yang memang alat berat dengan kapasitas ataupun dimensi yang kecil, karena melihat dari kondisi jalan yang memang kecil sehingga bisa masuk ke lokasi pencarian dan pertolongan tersebut. Diupayakan peralatan berat tersebut akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Demikian, Mas Yul. Pak Agus, memang untuk wilayah di sana apakah memang rawan longsor atau bagaimana? Iya,
memang demikian itu adanya. Jadi memang dengan kontur yang perbukitan dan tanah cenderung gembur ya, begitu. Kemudian aliran-aliran air juga di samping dari beberapa sungai utama juga ada beberapa aliran, katakanlah aliran-aliran sungai kecil maupun kemudian dari beberapa saluran air perpipaan yang karena longsor kemudian rusak, sehingga cenderung ini air memang melimpah dan kadang juga ini melintas di jalan, sehingga ini menyebabkan beberapa potensi aksesibilitas ini juga tertutup oleh lumpur maupun longsoran. Ya Pak, namun apakah sejauh ini masih ada resiko potensi longsor susulan terjadi? Ya, kalau terkait dengan potensi tetap ada, namun tentu ini kemudian disikapi atau disiagakan beberapa peralatan alat berat maupun peralatan-peralatan manual dengan beberapa personil yang standby di beberapa lokasi titik rawan longsor. Namun untuk beberapa khususnya aksesibilitas ini yang menjadi prioritas utama, karena untuk lokasi permukiman sendiri sebenarnya ini masih dari zona aman, artinya tidak dalam satu kawasan kemudian tertimbun atau menjadi area longsor, tapi ini lebih ke beberapa spot yang aksesibilitas maupun tentu tempat-tempat umum, katakanlah mungkin karena ini juga tempat-tempat yang memang indah ya, subur, kemudian mungkin beberapa spot juga tempat wisata, ini menjadi perhatian khusus untuk potensi adanya katakanlah masyarakat ataupun para pengunjung yang kemudian melintas, yang ini menjadi prioritas untuk diamankan. Demikian. Baik, Pak Agus, ini artinya untuk pemukiman di sana tidak dilakukan, tidak diungsikan ya sejauh ini ya? Ya, sejauh ini secara masif atau struktural, secara komunal itu tidak diungsikan karena memang ya, untuk daerah permukiman aman. Namun ini yang kemudian timbul kalau ada beberapa pengungsian yang secara mandiri, apakah di tempat sana keluarga sebagainya, lebih karena memang akibat dari longsor tersebut beberapa fasilitas utama ataupun fasilitas dasar masyarakat antara lain adalah listrik maupun air ya, itu terganggu, sehingga kemudian yang bersangkutan katakanlah masyarakat kemudian mencari tempat yang mungkin bisa mendapatkan layanan listrik maupun air dengan baik. Namun memang secara berangsur-angsur terkait dengan hal demikian itu sudah dipulihkan oleh PLN maupun PU untuk pemulihan air bersih maupun PLN. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Agus Rianto atas waktunya dan juga informasinya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih.